Sejak dibukanya tempat karantina di Stadion Jember Sport Garden di Kecamatan Ajung, kini jumlah orang yang dikarantina sudah mencapai 90 orang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Riono menjelaskan, bertambahnya jumlah orang yang dikarantina tersebut dikarenakan adanya riwayat perjalanan dari luar kota dan luar negeri. Ia menyebutkan masih banyak orang yang baru datang masuk ke Jember seperti Surabaya, Jakarta, bahkan Malaysia. Oleh sebab itu, orang dengan riwayat perjalanan itu harus dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari di JSG untuk mencegah penularan virus COVID-19. Gatot menegaskan bahwa di tempat karantina tersebut tidak ada satupun orang yang menderita sakit atau memiliki gejala, karena yang menderita demam atau gejala lainnya akan langsung dibawa ke rumah sakit. Update JSG sampai pagi tadi, tanggal 20 ya, tanggal 20 itu sudah mencapai 90 orang. 90 orang terdiri dari 66 laki-laki dan 24 perempuan. Nah, itu ada dari berbagai macam, dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Dan riwayat perjalanannya dia ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang zona merah. Untuk alamat itu menyebar ya di mana? Alamat di berbagai kecamatan, ada yang Ambulu, Buluhan dan macam-macam. Dan perjalanan juga mereka ada yang dari Jogja, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Malaysia, dan macam-macam. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemkab Jember dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat terus menggencarkan penyemprotan dan pembagian masker di sejumlah titik di Umbul Sari, utamanya di pasar. Hal tersebut dilakukan karena jumlah ODR COVID-19 di Umbul Sari merupakan yang tertinggi se-Kabupaten Jember dengan jumlah 1.068 orang. Itu pun masih data dari 6 desa, yaitu Desa Umbul Sari, Desa Tanjung Sari, Desa Gunung Sari, Desa Sukorno, Desa Gading Rejo, dan Desa Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember. Karena untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakatnya dari pandemi virus corona ini. Sementara ini yang terdata ada 250 pedagang, dan ini sudah sampai ke pedagang semua. Kami mengimbau untuk semua pedagang diwajibkan untuk memakai masker, dan ataupun untuk pengunjung kita himbau juga untuk memakai masker. Dari Umbul Sari, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Jajaran dari Politeknik Negeri Jember mendatangi Pendopo Wahyawibawa Graha Jember untuk menggelar bakti sosial membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dan penanganan pasien serta warga yang terdampak COVID-19. Ratusan paket sembako produk asli Poli J disumbangkan kepada Pemkab Jember seperti beras, sarden, gula, roti kering, minyak goreng, dan telur. Selain itu, ratusan alat kesehatan karya dari para mahasiswa juga disumbangkan oleh pihak universitas seperti bilik kontrol, face shield, hand sanitizer, dan juga masker. Selain itu, robot multiguna penyemprot desinfektan buatan mahasiswa Poli J akan diberikan untuk membantu para petugas dalam penyemprotan desinfektan dan juga untuk menangani pasien COVID-19. Bupati Jember, Faida pun tertarik dan mengapresiasi robot buatan mahasiswa tersebut dan berniat membeli satu robot tersebut yang nanti akan dipergunakan menyemprot tempat karantina maupun rumah sakit agar terhindar dari bakteri dan kuman. Masih kurang, terima kasih buat anak-anak mahasiswa, para dosen yang berinovasi sesuai kebutuhan zaman. Karena kalau sekarang ini nggak ada yang bisa dibuat kecuali apa yang diperlukan pada saat ini, yaitu kehidupan tetap berjalan, masalah COVID-19 penularannya diatasi. Direktur Politeknik Negeri Jember Saiful Anwar berharap bantuan dari Poli J ini bisa bermanfaat dan bisa diberikan kepada warga Jember yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak COVID-19. Ini adalah bagian dari kepedulian sosial warga, seluruh keluarga besar Politeknik Jember
terhadap dampak pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Jember. Adapun aktivitas kepedulian sosial ini adalah memberikan berbagai macam produk inovasi dari Politeknik Jember. Hampir mayoritas adalah produksi inovasi dari Politeknik Jember. Jadi kalau kita lihat bersama-sama ada produk sarden, kemudian ada produk produksi, ada produk beras, kemudian ada APD, ada bilik, desinfektan, kemudian ada robot penyemprot. Itu semuanya adalah murni produk dari inovasi adik-adik mahasiswa dan unit usaha yang ada di Politeknik. Sementara itu, salah satu karya mahasiswa yang diapresiasi dan dibeli oleh Bupati, pihak universitas sangat berterima kasih dan ini juga merupakan tantangan kepada Polij untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan ke depan bisa membuat produk serta karya yang bisa berguna di tengah masyarakat. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 pasca meninggalnya salah satu warga Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, pemerintah Desa Lojajar, Kecamatan Wuluhan bersama dengan seluruh ketua RT dan RW bersama tim Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di desa setempat. Sebelum melakukan penyemprotan massal, terlebih dahulu mereka yang terlibat dalam penyemprotan melakukan senam dan berjemur yang dipimpin langsung oleh anggota TNI Koramil Wuluhan dan juga anggota kepolisian Mapolsek setempat. Selain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, penyemprotan secara massal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga desa setempat pasca meninggalnya satu PDP dari Desa Pugerwetan yang tepat bersebelahan dengan Desa Lojajar. Dengan adanya ada pasien dalam pengawasan di Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger yang telah meninggal dunia, kita harus benar-benar waspada agar supaya penyebaran tidak masuk ke wilayah kita dengan cara kita memberikan motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu tadi jaga jarak, seringkali cuci tangan pakai sabun, dan kita lakukan social distancing dan juga physical distancing. Kita menggerakkan seluruh elemen masyarakat, relawan desa, Satgas COVID-19, dan juga perangkat desa, RT, RW, dan juga kepada LSM maupun kepada lembaga-lembaga yang lain. Sementara itu, menurut Danramil Wuluhan, terpantau di Kecamatan Wuluhan terdapat 2 pasien dengan pengawasan atau PDP dan 1 sudah dinyatakan sembuh. 14 orang dalam pemantauan atau ODP dan 951 orang dalam resiko atau ODR. Data yang kami himpun se-Kecamatan Wuluhan, diantaranya 2 PDP, 1 sudah dinyatakan sembuh kembali ke rumahnya, tinggal 1, sedangkan ODP 14. ODR di Wuluhan ini sekitar 951. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sepinya penumpang saat pandemi virus corona membuat pendapatan para sopir angkot dan juga tukang becak menurun drastis. Oleh sebab itu, Forum Lintas Agama Jember membagikan bantuan sembako berupa beras dan juga mie instan kepada pekerja harian tersebut. Pembagian ini dilakukan di 4 titik, yaitu di Terminal Arjasa, Pakusari, Acung, dan juga Geladak Pakem. Menurut Koordinator Forum Lintas Agama Ignatius Sumarwiyadi, total beras yang dibagikan sebanyak 1,2 ton dan juga 800 mie instan. Ia mengatakan banyak sekali keluhan masyarakat atas pandemi virus corona, apalagi sopir angkutan yang memang sudah jarang sekali membawa penumpang karena adanya aturan bekerja di rumah dan tidak boleh berkerumun. Ia berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan dia juga bisa meringankan beban saat pandemi virus corona. Terutama tujuannya adalah bagi teman-teman sopir lin dan ojek pangkalan dan teman-teman dari abang becak. Mengapa? Karena sejak adanya pandemi COVID-19 ini memang pendapatan mereka sangat berkurang. Kami tahu persis yang biasanya satu hari bisa 6 rate itu ngangkut 5 bahkan 10 orang sekali rate, mereka yang mungkin hanya 2-3 orang maksimal. Itulah sebabnya maka kami merasa perlu untuk sedikit membantu meringankan beban mereka
untuk meskipun hanya sekedar beras, tetapi karena itulah bahan pokok yang paling mereka perlukan. Sasarannya memang kami di 4 lokasi, yaitu yang di subterminal Ajung, kemudian subterminal Geladak Pakem, subterminal Arjasa, dan terakhir ini di subterminal Pakusari. Mudah-mudahan dengan aksi solidaritas, aksi gotong royong ini meskipun tidak terlalu banyak, mudah-mudahan bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak langsung terhadapnya pandemi corona ini. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Terpantau di Pasar Tanjung Jember, memasuki awal puasa sejumlah komoditi sayuran terpantau normal dan tidak ada kenaikan yang signifikan. Sedangkan stok barang juga masih mencukupi untuk beberapa minggu ke depan. Namun meski demikian, terdapat komoditi lain yang mengalami sedikit kenaikan seperti tomat yang kini Rp12.000 per kilogramnya dari harga normal Rp6 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Serta bawang putih kini seharga Rp27.000 dari harga normal antara Rp21 hingga Rp22.000. Sedangkan bawang merah kini mencapai Rp40.000 dari harga normal seharga Rp24 hingga Rp25.000. Kondisi normalnya harga sayuran ini juga dibarengi dengan stok sayuran yang melimpah hingga beberapa minggu ke depan. Untuk harga khususnya sayuran di awal bulan puasa tidak ada kenaikan, hampir normal lah. Cabai turun, harganya sangat murah sekali sekarang. Cuman tomat aja yang agak tinggi sekarang, Rp12.000 per kilo. Kalau normal kan Rp6.000, Rp5.000. Kalau wortel kentang normal, lombok merah, ya. Khusus bawang merah, bawang putih ada kenaikan sedikit. Gitu. Untuk stok Bu? Stok ready semuanya. Dari Pasar Tanjung, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 1.500 masker dibagikan oleh Muspika Tanggul kepada masyarakat yang melintas di depan Mapolsek setempat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karena menurut Kapolsek Tanggul AKP Sugeng Piyadi, jumlah warga yang berstatus orang dalam resiko atau ODR di Kecamatan Tanggul terus tinggi hingga mencapai 1.034 orang. Sedangkan jumlah orang dalam pantauan atau ODP mencapai sebanyak 33 orang. Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk selalu disiplin menjaga pola hidup sehat dengan mencuci tangan memakai sabun dan tetap tinggal di rumah. Selain itu, tidak mudik selama pandemi COVID-19. Menurut laporan ODR yang ada di Kecamatan Tanggul yaitu 1034, yang ODP 33. Harapan pada masyarakat Tanggul terkait dengan pembagian masker, kami harapkan sesuai dengan maklumat Kapolri agar selama adanya COVID-19 ini jaga jarak, cuci tangan yang bersih dan benar, kemudian pakai masker. Dan diharapkan kalau tidak ada kepentingan yang penting sekali, kami harapkan untuk berada di dalam rumah. Dari Tanggul Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Di tengah meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Jember, para petugas kesehatan terus berjuang dengan tanpa henti untuk berusaha agar nyawa pasien dapat diselamatkan. Namun sebagian masyarakat justru seolah tidak peduli tentang bahaya penularan COVID-19. Terbukti berdasarkan pantauan di sekitar Pasar Tanjung Jember, banyak masyarakat khususnya para pedagang dan pembeli tidak menggunakan masker saat melakukan transaksi untuk keperluan berbuka puasa. Kepala Diskominfo Gatot Triyono menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap remeh potensi penularan COVID-19 ini, karena jumlah orang yang dikarantina di CSG terus bertambah. Ini pihak kecamatan, Muspika terus tiap hari untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, menghimbau kepada masyarakat kalau tidak penting ya tetap di rumah, tetap jaga jarak seperti itu. Karena alhamdulillah di Kabupaten Jember sudah alhamdulillah kondusif agar penyebaran virus ini tidak semakin parah. Oleh karena itu himbauan kepada masyarakat
untuk selalu tetap tinggal di rumah. Kalaupun ada kepentingan silakan, tetapi harus menjaga, tetap menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir ya, seperti itu yang kita lakukan ke masyarakat. Kalau kerumunan tetap bersama Muspika, jadi bersama TNI Polri, tiap-tiap kecamatan itu sudah melaksanakan masing-masing. Masih terus dilakukan? Terus dilaksanakan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Petugas gabungan dari Koramil, Polsek, Dishub, Satpol PP dan tim kesehatan dengan cermat memeriksa setiap warga yang masuk ke Kabupaten Jember untuk mencegah dan meminimalisir virus corona masuk Kabupaten Jember. Menurut penanggung jawab pos checkpoint COVID-19 di Sumber Baru, beberapa hari awal bulan suci Ramadan, jumlah warga pendatang dari luar kota rata-rata mencapai 200 orang dalam setiap harinya. Mereka diperiksa dengan menggunakan termogan dan diberi gelang khusus berwarna kuning sebagai status orang dalam resiko atau ODR. Bagi yang suhu tubuhnya masih normal antara 36 dan 37 derajat Celcius. Sasaran dari pemeriksaan ini adalah kendaraan dari luar kota, utamanya dari daerah zona merah termasuk bus penumpang. Nama dan alamat para pendatang ini dicatat serta dianjurkan untuk tidak keluar rumah. Apabila membandel, maka petugas akan menjemput paksa untuk dikarantina di Stadion Jember Sport Garden atau JSG Jember. Untuk gelang yang dipasang itu tidak tentu, bisa sampai 300 dalam satu hari, tapi kalau 24 jam ya sekitar 400-500 itu. Kami harapkan warga Jember yang saat ini masih berada di luar kota atau masih di perantauan, agar kami sarankan untuk tidak mudik dulu. Tunggu supaya penyebaran dari virus corona ini tidak semakin lama. Tetapi kalau memang seluruhnya bisa diam di rumah, tinggal di rumah, isolasi diri di rumah, mudah-mudahan dalam jangka waktu 14 hari bisa terselesaikan. Dari Sumber Baru Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Para tokoh lintas agama baik Hindu, Kejawen, Nasrani, dan Islam yang ada di Desa Pancasila, Umbul Sari bersama Muspika setempat membagikan 1000 masker di Simpang 3 Desa Umbul Sari dan sekitar pasar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona, karena jumlah warga Umbul Sari yang berstatus sebagai orang dalam resiko atau ODR COVID-19 sudah mendekati angka 2.000 orang, tepatnya 1.977. Sedangkan orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 9 orang. Untuk hari ini agenda Muspika Umbul Sari bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta seluruh masyarakat yang ada di sini, utama lintas agama, itu sekarang memberikan masker sejumlah 1000. Bekerja sama juga dengan kesehatan diberikan kepada seluruh masyarakat yang melewati Umbul Sari, baik itu daerah selatan, utara maupun barat, yang melintas di sini tidak pakai masker, maka kami hentikan, kami berikan masker kemudian dipasang. Dari Umbul Sari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.